Talkshow hari ini. Talkshow hari ini. Konselor Gracia balik lagi di The Afternoon Show hari ini. Langsung aja kita sapa bareng-bareng ya Galen ya. Ya, selamat sore. Halo, sore. Selamat sore. Ini maunya tadi katanya dipanggil Mas. Oh, Siap. kita panggil Mas. Mas dengan Mas siapa? Saya Ya. Mas siapa ya? Perkenalkan, nama saya Victorio Jerry, biasa dipanggil Jerry. Mas Jerry ya. Oke. Mas Jerry di sini kalau buat Anda konselor Gracia yang sudah lihat di Instagram kita ya gitu, ada pamfletnya gitu, Victorio Jerry ya, nama lengkapnya. Jadi di situ title-nya itu sebagai rockerpreneur. Waduh. Rockerpreneur. Langsung kayak serem gitu ya. Kayak cool banget kayak kece banget. Atau ya mungkin namanya. bisa dijelaskan apa maksud rockerpreneur itu? Iya, istilah rockerpreneur itu sebenarnya terlintas itu karena saya tuh musisi artinya. Saya gitu. tuh musisi, tapi kebetulan nyambi usaha juga. Jadi apa sih yang masih berkaitan dengan hobi tapi bisa menghasilkan uang, dan akhirnya ketika bermusik itu kadang kurang menghasilkan, ya udahlah balik ke usaha lagi. Cuman tidak meninggalkan itu tadi. Meninggalkan entertainmentnya itu. Berarti sebenarnya istilahnya Mas Jerry sendiri yang nemuin ya. Kan biasanya ada yang entrepreneur, Iya, terus katakanlah hijabpreneur. Iya benar. Aku pikir apa yang melekat sama aku yang bisa di-yes itulah. Rockerpreneur. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan kita selanjutnya tentang entrepreneur atau rockerpreneur ini, kita harus kenalan dulu sama Mas Jerry ini sebenarnya siapa gitu kan ya. Ya, Dan betul yang sekali. Emma tahu adalah katanya guru bahasa Inggrisnya Galen Katanya ya. dulu sempat jadi guru bahasa Inggrisnya Galen sih. Oh, iya. Sempat ya? Sempat ya. Iya ya. Jadi ternyata kesibukannya apa sebenarnya sekarang Mas Jerry selain tadi? Basic saya tuh, saya kan dari lulusan sastra Inggris. Jadi emang dunia mengajar itu buat saya tuh nggak bisa lepas gitu loh. Jadi mengajar itu kan sama dengan mengentertain orang juga. Oh, iya. Jadi dari saya dulu kuliah di Brawijaya, terus sempat magang di sekolahnya SMA-nya Brawijaya. Akhirnya perjalanan itu sampai ketemu Galen di SMA Dempo gitu. Dan ternyata kalau misalnya belakangan ini masih sekolah online ya? Ya banyak Ngajar sih juga, ngajar course sekolah online ya. Terus sama usaha juga. Ya. Usaha. Gitu ya. Dan konselor Gracia, untuk Anda tahu ya, Mas Jerry ini seorang pengusaha yang bisa dibilang masih tergolong muda sih ya untuk memulai sebuah usaha. Usahanya apa Mas Jerry? Banyak ini disebutkan yang mana dulu? Agak- Kita skip dulu kali Oke. ya. Kita kenalan dulu sama Mas Jerry. Rumahnya mana Mas Jerry sekarang? Saya aslinya di Noyo. Asli Malang berarti asli ya, Arek Malang Asli ya. Saya Persema, Loh, bukan Arema. bukan Arema. Karena Arema terlalu banyak yang mendukung saya. Saya Persema Pengen yang aja. out of the box. Iya. Iya. Siap. Sudah berkeluarga? Belum. Oh, belum. Santai. Oh, santai ya Nunggu berarti. Galen dulu mungkin. Iya, boleh deh. Biar sepantaran nanti. Tapi sudah ada lah ya yang mendampingi gitu. Yang mendampingi murid-murid saya Pak. Mendampingi. Galen dari tadi Bahaya diam ya. susah ya. Kenapa? Nggak apa-apa. Pengen ketawa ya Galen. Katanya emang guru pas jadi guru emang sekarang juga jadi guru. Itu seru gitu ya katanya Galen juga ya. Gimana sih? gimana ya? Boleh cerita ya? Harus ditanyakan ke Galen ya. Monggo. Relatif Gimana? ya. Relatif Buat gimana? Galen sih seru-seru aja sih. Oh gitu. Saya selalu berpendapat bahwa pendidikan sekarang ya khususnya itu harus bisa lebih cair ya. Jadi Iya. antara murid dengan guru itu nggak usah terlalu kita Gap gitu istilahnya ya. eksklusif, tapi jangan juga terlalu istilahnya loss ya. Jadi nanti mereka juga nggak respect. Menghargainya kurang. Jadi dibuat kalau menurut saya itu ya se-entertain mungkin cara mengajar kita, terus kita harus jujur dalam mengajar, nggak menjadi orang lain di luar kita seperti apa, di sekolah juga
yang nggak banyak berubah lah. Ya. Iya, soalnya tadi Emma lihat kayak seru banget gitu, ngobrol aja udah kayak santai ya. Mas Jerry ini sebagai rockerpreneur. Nah pastinya kalau misalnya rockerpreneur itu kan apa ya, lebih ke pengusaha ya. Pengusaha. Bener gak sih? Apa salah? Itu cuman istilah aja ya. Tetap basicnya kan ya kita sebagai pencari rupiah. Oke. Iya gitu berarti kita pengen tahu sebenarnya Mas Jerry ini punya usaha di bidang apa aja? Yeah. Katanya tadi banyak banget. Kalau gini, kalau dari pertama kali memulai usaha itu waktu kuliah benarnya. Sekitar 10 tahun yang lalu, 2010 itu. Dari apa yang saya suka dulu ya. Jadi hobi, gimana hobi bisa menghasilkan uang. Saya larinya dulu tuh jualan jersey. Kuliah itu waktu kuliah. Waktu kuliah. Apa jersey Arema? Oh, jersey klub-klub sepak bola. Jersey atau lebih ke arah kayak konveksinya gitu. Ya, akhirnya larinya ke konveksi ketika pemain jersey itu udah banyak. Tapi awalnya udah jual jersey jadi. Jersey jadi. Jadi saya dulu ada istilah jersey bukan. Oh iya, cocok Thailand. ya. Great Ori itu. Oke, Great Ori. Itu kalau yang saya pribadi itu. Jadi kalau sampai sekarang konveksinya masih jalan. Cuman kalau bisnis keluarga itu di furniture industri keramik. Itu di Malang. Asli Malang di Dinoyo. Keramik Dinoyo. Oh iya, di Dinoyo itu emang kan terkenal emang ya. Ya, emang blueprintnya dari zaman kakek saya sih. Jadi ada istilah keramik Dinoyo itu dari almarhum kakek saya, Bapak Francisco Sengadiman, itu yang membuat gimana industri keramik itu akhirnya dikenal bahkan di Indonesia seperti itu. Akhirnya ada yang kampung keramik, cuman per 2010 itu kita harus relokasi karena material kayak bahan-bahan utama kita itu kan truk-truk bis kan nggak boleh masuk lintas kota. Kita akhirnya direlokasi di daerah Karangploso, daerah Ngijos itu. Jadi pabriknya sekarang pindah di sana. Ya biasanya kalian lewat situ sudah kayak jarang yang ada keramik-keramiknya di situ. Iya, pabriknya pindah di daerah. Dulu kan Ngijos. yang di daerah yang masuk gang ada gangnya itu kan. itu tetap ada. Cuman mereka bakarannya itu ovennya kecil. Kalau tempatnya kita itu yang bakaran tinggi, jadi kayak guci-guci gitu, yang buat di hiasan di rumah. Itu larinya ke kita. Jadi kan teman-teman yang usaha keramik di sana tuh kadang juga istilahnya nunut bakaran, nunut membakar keramik di tempat kami. Gitu ya. Oke, menarik sekali ya. Jadi informasi baru buat Emma dan juga Kaum Gracia. Oke, jadi tadi selain keramik dan konveksi, jersey, ada lagi? Udah itu aja. Oh, udah itu aja. Pengen nambah mungkin usaha lain. Tadi katanya punya tempat kopi juga, kafe. Itu iya. Kantor bersama sih. bersama. Jadi sama teman saya jadi buka coworking space gitu. Jadi kan sekarang lagi zamannya istilahnya kantor virtual. Jadi satu kantor tapi banyak usahanya gitu ya. Terus kalau menurut Mas Jerry ini kan sudah pernah, bisa dibilang sudah berpengalaman, kita ada berbagai bisnis yang udah pernah dicoba. Nah, menurut Mas Jerry tantangan yang paling utama waktu memulai bisnis terutama itu apa? Kalau tantangannya hal tersulit paling gampang ya niat. Tekadkan niat dulu dan selama belum ada niat dan belum ngerasa bahwa mencari uang itu sebuah kebutuhan. Katakanlah saya bilang kenapa harus kebutuhan, karena kalau misalnya apa-apa masih dari orang tua ya susah. Tapi kalau misalnya kita merantau, kita harus survive buat bayar kuliah, bayar kos-kosan lah. Di situ otak kita baru berpikir bahwa butuh nih cari penghasilan tambahan, gimana caranya itu. Kalau dulu awalnya Mas Jerry ini gimana? Apakah ada selama proses pas kuliah jualan jersey, terus akhirnya sekarang punya konveksi dan juga usaha keramik tadi, itu ada nggak keluh kesahnya? Pasti pernah jatuh atau seperti apa? Nah, boleh diceritain nggak waktu itu kayak gimana, Mas? Mungkin gini ya, setiap pengusaha itu punya ritme
gagal dan suksesnya sendiri-sendiri. Jadi kita baru bisa ngalami yang namanya kegagalan tuh kalau dicoba dulu. Selama kita nggak tahu, misalnya dulu Galen kan juga pernah buat kopi-kopian nih. Iya. Gimana caranya tahu untung ruginya ya harus dijalanin dulu. Ya, jadi dulu. kalau misalnya kita masih sebatas angan-angan, istilahnya masih di terawang gimana, tapi belum memulai ya juga susah. Soalnya istilahnya apa, kerugian di usaha 1 dan 2 itu pasti punya kerumitan sendiri-sendiri. Berarti pasti ada ya? Pasti ada lah, dan emang harus terjadi sih. Semakin banyak kita di terpa lah ya intinya. Istilahnya mengalami kegagalan, kerugian. Nah itu kan kita semakin berpikir. Jadi tahu salahnya di mana gitu kan. Misalnya kayak dulu mungkin cari supplier biji kopi yang murah itu gimana, terus cari bahan-bahan baku mungkin bisa lah nanti kalian juga bisa ceritakan sama aja. Saya keluh kesahnya pasti ada lah. Iya. Jadi kan dari keluh kesah itu pasti pernah kayak merasa down gitu nggak sih? Pernah Mas sampai Jerry, kepikiran kayak, nyerah gitu, bahkan terlintas aja di kepala gitu. Istilahnya nyerah itu saya pernah di titik di mana katakanlah sepi orderan, tapi orang-orang yang pegawai-pegawai ikut kita itu harus makan. Kita kan harus memutar otak kan. Yang buat kita semangat ya bagaimana caranya pegawai itu bisa makan, baru kita yang makan. Itu prinsip saya. Selama kita nggak bisa mensejahterakan pegawai dan orang lain, jangan harap kita bisa sejahtera. Kayak gitu sih. Oh, itu salah satu motivasinya ya buat tetap karena kan mereka juga punya bangkit keluarga, gitu ya. punya anak yang harus sekolah apa. Selama kita tekadkan, kita percaya bahwa kita bisa membantu orang lain, pasti akan ada feedbacknya lah. Apa sih pendapat Mas Jerry tentang anak muda sekarang tuh gimana gitu loh? Mungkin perbedaan, mungkin kita terpaut mungkin sekitar 10 tahunan ya. Masa? Mungkin ya. Mungkin ya. Atau 5 tahun mungkin. Gini, semakin ini cerita yang dulu ya. Dulu itu informasi terbatas, jadi kita emang benar-benar survive ya. Bedanya kalau sekarang informasi kan terbuka, jadi kesempatannya juga sama. Jadi ada istilahnya kayak mata uang ya, jadi ada benefit dan enggaknya di situ. Terus enaknya di mana ketika zaman dulu sama sekarang? Yaitu balik lagi, pasti ada plus minusnya. Kalau dulu mungkin informasi nggak terlalu banyak, kita belajar sendiri, ya udah kita tahu hasil kerja keras kita itu jadi apa enggak. Cuman kalau sekarang kan kita mau buka usaha, nyetel aja YouTube, pasti udah bisa. Nggak tahu itu misalnya F&B ya, kita basicnya nggak ada memasak, tapi kita coba belajar gimana sih cara membuat nasi pecel yang enak. Kita browsing bagaimana cara membuat bumbu pecel yang enak, udah tinggal jual aja. Cuman semakin kesini menurut saya itu, saya mengistilahkannya itu sebagai informasi yang terbuka itu sebagai open war society. Jadi semakin kesini itu semakin perang terbuka. Jadi jualannya sama, terus pembedanya juga sedikit. Akhirnya orang disuguhi dengan oh kok jualannya ini aja. Beda kalau zaman mungkin 10 tahun yang lalu aja. Itu nggak semasif sekarang. Jadi orang yang pingin usaha itu ya katakanlah makanan, ya udah ditekuni sampai bertahan berapa lama. Kalau sekarang anak-anak sekarang aku lihat itu mungkin semangat tinggi, tapi kalau misalnya udah dalam berapa bulan itu udah down, katakanlah sepi atau apa, itu udah nggak passionnya itu loh. Balik lagi ke passion itu tadi. Passion itu sesuatu yang kita cintai. Kalau kita nggak mencintai itu sebagai bagian dari keluarga kita, orang yang selalu ketemu kita tiap hari, ya susah. Ya gitu sih. Saya menganggapnya bahwa tipsnya untuk zaman sekarang itu seiring dengan perang terbuka itu ya kita harus cari sesuatu yang memang orang itu benar-benar butuh gitu loh. Kalau misalnya masih susah untuk cari ide apa-apa, coba reseller dulu. Nah, seperti itu. Saya selalu menyarankan bahwa modal utama itu bukan di uang sih, tapi di niat itu tadi.
Oke, tadi ngomongin soal passion nih ya. Passion. Gimana sih menurut Mas Jerry gitu ya? Yap. Kalau misalnya kita memulai usaha tuh karena passion gitu. Padahal sebenarnya passion kita misal sekarang yang lagi rame pecel lele gitu kan. Enggak, kalau sekarang sih lebih ke arah kopi-kopi gitu kan sekarang kayak udah gitu. banyak. Tapi Nah, sebenarnya kita passionnya nggak di situ, tapi ada peluang di situ. jadi lebih mengikuti tren gitulah daripada Jadi menurut, passion. Mas Jerry itu gimana kalau misalnya mending kita ngikutin passion atau ngelihat peluangnya kayak gitu kalau misalnya mau mulai usaha nih? Kalau saya sih tipsnya itu ketika kita bilang itu tadi ya, sekarang perkopian itu ya, perkopian itu sangat banyak, nggak usah di Malang, di Indonesia lah, hampir semua titik itu ada kopi jenis A dengan harga yang ini, dengan kualitas yang seperti ini. Aku balik lagi selalu menekankan bahwa ketika kita jualannya yang sama, kita harus cari pembeda atau sesuatu yang konsumen itu bakal ingat sama kita. Itu istilahnya customer experience ya. Jadi customer experience itu adalah sesuatu yang perasaan yang timbul dari konsumen terhadap produk kita. Jadi ketika kita ngomongin katakanlah kopi ya, saya tuh kebetulan orang yang nggak bisa ngopi. Oh ya. Saya tuh sukanya coklat. Nah, Nyoklat saya tuh ya. nyoklat ya. Saya tuh punya tempat coklat tuh yang tempat coklat shop yang menurut saya itu enak versi saya. Oke. Nah, jadi di situ nanti kita cari yang namanya itu fanatisme produk. Fanatisme produk itu bisa hadir ketika gini. Ada temen ya, ayo Jer ngopi, kemana? Kopi langgananku aja di kopi A. Nah, terus sorenya ayo ngopi lagi di tempat yang, jadi kan yang dicari nanti akhirnya sesuatu yang akhirnya melekat sama diri kita, sama apa yang kita kesukai. Contoh ya, pernah tahu daerah ITN atau Unmer? Mereka kan jual nasi goreng sama kan? Iya. Ada berapa gerobak di sana? Iya banyak. Laris semua apa enggak? Beda, Ada yang Cuman pasti ada orang beli kan? ada Oh, iya, pasti ada. ada. Kenapa banyak orang itu istilahnya tetap beli meskipun banyak, pasti ada tetap konsumennya masing-masing. Seleranya. Nah, balik lagi di selera itu tadi. Aku kalau nggak nasi goreng yang Pak ini nggak enak. Aku kalau nggak bakmi yang ini nggak. Akhirnya itu tadi kita harus mencari. Itu tadi balik ke riset. Apa sih dari misalnya kita punya produk makanan, minuman, kita list apa yang bulan ini sekiranya nggak laku, buang. Apa yang istilahnya signaturnya dari tokomu itu apa? Yaitu yang kita perbaiki. Jadi kita harus cari fanatisme terhadap produk itu tadi sih. Dan kalau kan dilihat tuh ada misal kita ambil contoh aja misal kopi gitu ya Mas ya. Siap. Kan kopi perlu nggak sih pembedanya itu nggak melulu tentang rasa gitu. Misal kita bermainnya perang harga lah misal gitu. Harga atau lebih yang di personal experience customer experience itu menurut Mas Jerry lebih efektif rasa atau harga? Nah itu kalau bicara F&B dan perkopian itu kompleks ya. Jadi karena balik lagi tujuan kita ngopi apa lah? Ngopi untuk cangkruk apa ngopi emang untuk idealis? Idealis itu menikmati atau apa? Nah, itu dikembalikan ke itu lagi. Kalau misalnya kita cangkruk ya kebetulan produk itu kita nggak suka, tapi karena teman-teman kita banyak yang kesana yes. Berarti tergantung target konsumennya sendiri itu, ya. Tergantung target konsumen, terus tergantung itu tadi. Aku sih lebih setuju ke rasa ya. Rasa meskipun uang katakanlah lebih mahal sedikit, kalau misalnya kita emang rasa itu dapat ya udah aku bayar seperti itu sih. Baik, kalau misalnya ini kan kita tadi perlu riset dan lain sebagainya gitu ya. Tapi itu kan perlu kayak belajar, terus abis itu perlu pendidikan atau mungkin latar belakang pendidikan yang bagus gitu ya untuk melakukan hal itu. Penting nggak sih kalau misalnya buat pengusaha latar belakang atau background culture lingkungannya itu penting nggak sih? Ini yang saya mau luruskan ya, bahwa sekolah formal itu tidak menjamin kita bisa kaya. Benar. Nah, itu ingat ya. Benar. Ini mungkin siapapun pendengar di sini bahwa jangan berkecil hati kita lulusan apapun. Tapi kalau misalnya kita udah saya lebih suka
istilahnya gini, kita sekolah jalanan aja. Gimana tuh? Sekolah jalanan itu biar jalanan yang menempa kita. Yang bikin kita belajar. Ya, kita belajar dari jalan, kita lihat orang itu gimana, kita tahu karakteristik orang itu gimana. Terus kita memulai usaha itu baru jalan kan. Kalau misalnya cuma di angen-angen apa itu ya susah. Saya lebih suka bahwa hal yang paling terpenting adalah stay foolish, stay hungry ya. Jadi tetaplah bodoh, tetaplah lapar. Tapi kalau misalnya kamu udah keminter dan pintar, kamu nggak akan belajar. Benar. Kalau kita udah merasa pintar, ngapain belajar? Jadinya gitu ya pikirannya. Ya. Terus kalau berarti Mas Jerry sendiri mandang sekolah gimana dong? Maksudnya sebagai apa gitu? Ya sebagai legalitas saja kalau menurut saya. Legalitas karena sebuah institusi pekerjaan itu membutuhkan yang namanya ijazah. Tapi pernah nggak? Ini menarik ini. Ini sangat menarik. Agak bahaya kita ngomongin. Gimana? Enggak. Tidak. Boleh. Menurut saya bahwa selama kita dididik dari kecil ya, mata pelajaran atau mata kuliah yang mengenai istilahnya pembahasan yang entrepreneur atau mencari how to make a money itu pasti nggak ada. Belum sih. Ya kan? Gak ada. Tapi kalau di sekolah tapi ujung-ujungnya ketika kita lulus kita disuruh mencari uang. Itu gimana loh? Jadi kan mungkin lah dengan kurikulum nanti Pak Mas Nadiem ini ke depan bisa nyisipkan entrepreneur itu dimulai dari SD, SMP atau SMA, bahkan kuliah pun tuh saya dulu itu baru semester akhir dengan mata kuliah kewirausahaan. Ya itulah, menurut saya sih penting sih. Jadi pendidikan orang tua itu lagi banyak yang istilahnya melihat orang tuanya bekerja, akhirnya mencontoh orang tuanya, jerih payahnya gimana. Itu juga menurut saya juga pelajaran yang berharga. Jadi artinya kita bisa belajar dari mana aja gitu ya, nggak melulu dari sekolah gitu. Berarti apapun belajarnya sebenarnya itu adalah salah satu hal yang penting juga ya untuk kita gitu ya, Konselor Gracia. Kalau menurut Mas Jerry sendiri tuh untuk tahun-tahun ini atau mungkin tahun-tahun ke depan prospek kerja yang memungkinkan gitu ya atau menjanjikan kira-kira apa nih kalau dari Mas apa Jerry? Usaha. Iya, usaha untuk kedepannya nih gimana? Menurut saya sih kalau yang semakin, karena kita kan di masa pandemi ya, dan mengharuskan jarang bertatap muka. Oke. Nah, itu bisa digali di situ, cari usaha yang menyelesaikan masalah itu seperti itu. Gimana sih caranya ya? Mungkin didului oleh Zoom. Cuman kan maintenance kayak aplikasi gitu kan pasti mahal ya. Ya balik lagi mungkin cari usaha yang meminimalis bertatap muka tapi tetap bisa bertransaksi uang. Itu aja sih menurutku. Berarti, mungkin ya. Dilihat. Berarti dilihat dari cara kunci kalau memulai suatu usaha harus lihat permasalahan di sekitar dulu ya. Biasanya gitu sih. Tergantung permasalahan yang mau diselesaikan tuh permasalahan yang apa gitu ya. Iya. Oke, dan untuk berarti menurut Mas Jerry sendiri kapan kapan sebaiknya lah kita memulai usaha gitu? Kalau menurut saya sih umur nggak jadi masalah. Ada orang yang kerja ikut orang dulu baru memulai usaha. Ya nggak masalah. Jadi being an entrepreneur itu nggak terpatok di umur. Nggak ada patokannya ya. Ada anak kecil yang istilahnya dia bisa berwirausaha. Sebagai contoh itu dulu saya pernah lihat artikel tuh di luar negeri. Itu anak kecil jualan istilahnya kayak kutek ya, kutek. Oh iya. Jadi dari kecil udah dibiasain jadi selebgram. Akhirnya dia merambah fashion vlogger dan YouTuber, akhirnya juga bisa uang. Padahal itu mungkin aku pikir mungkin TK ya mungkin. Udah bisa, jadi sebenarnya nggak ada batasan. Ya. Yang membuat istilahnya kita bisa memulai itu ketika ada momen sih. Momen itu balik kita butuh apa enggak, butuh istilahnya untuk berusaha ini karena kita kepepet dari tadi. Kalau kita nggak kepepet untuk cari
istilah uang atau apa, kita nggak memulai. Oke. Gitu Bener sih. juga sih ya. Kayak kita misalnya mahasiswa kayak gini tuh ya. Kayak Justru ya udah waktu kita kuliah aja gitu kepepet, kan. kreativitas tuh semakin itu. muncul ya. Hmm. Istilahnya bisa dibilang survival apa? Rasa survive apa sih? Perasaan Apa, survival. Len? Ya jadi Jadi Bertahan cara hidup. bertahan. Bertahan hidupnya yang Sama satu muncul. lagi yang saya tekankan ya, bahwa jangan pernah berharap. Itu penting. Jadi Maksudnya berharap gimana? berharap berangan-angan. Jadi besok itu gimana, kita Cuma itu diangan-angan aja gitu Saya ya. tuh selalu punya prinsip bahwa life for today, not tomorrow. Hidup untuk hari ini. Jadi bagaimana caranya hari ini bisa cari makan, ya itu harus dipikir. Oke. Masalah besok itu urusan besok. Oh gitu ya. Dapat quotes ya. Satu. Itulah. Notes ya. Dan terakhir untuk kawan Solar Gracia yang mungkin sedang menjalani usaha, terutama yang sedang bisa dibilang pengusaha muda gitu. buat Pesan anak untuk muda. pengusaha-pengusaha lain yang baru merintis gitu. Atau masih berangan-angan tadi pengen mulai, kira-kira ada motivasi atau pesan-pesan untuk mereka? Mungkin yang pertama, bulatkan niat dulu. Mm. Yang kedua, jangan malu dengan profesi usaha apapun. Itu penting sih. Nah, jadi jangan malu ketika kamu harus berjualan di pinggir jalan mungkin. Ketika orang melihat itu sebuah istilahnya sesuatu yang memalukan, tapi dalam diri kita, kalau usaha itu menghasilkan uang, saya ambil contoh seperti ini. Saya pernah iseng. Saya tuh kan orangnya suka explore ya. Jadi riset ya. Saya tuh pernah tanya orang jualan sempol, tahu ya? Oh iya. Sempol tuh makanan ringan yang dulu pernah Iya, iya. hits ya, sampai sekarang Iya, mungkin sekarang masih ada. itu dia per hari ya, dengan gerobak yang kecil itu per hari itu bisa 100 sampai 150 Omsetnya bersih ya. bersih. Ya, coba kalikan 30 sama gaji UMR banyak mana. Nah, 100.000 Iya. lebih. jadi ya? jangan pernah menyepelekan usaha apapun. Iya, betul. Jadi ketika kita memandang rendah, oh itu orang jualan gini, oh itu orang. Tapi ketika udah nerima uangnya, ya itu nggak perlu dibuat malu, itu dinikmati aja. Sih, kalian juga pernah sih ketemu orang-orang kayak gitu sih ada sih kayak di pasar Blimbing, tahu kan? Itu ada kayak orang jual kayak sol sepatu. Dan ternyata ada di tempat lain dia punya karyawan banyak padahal dia ada cuma sol sepatu gitu kecil. Oh. Ya itu sih, makanya ya itu tadi, Jadi waralaba ya. jangan pernah meremehkan Jadi jangan orang. pernah meremehkan gitu. Jadi tadi pertama niat dulu Ya ya. niat. Terus tips selanjutnya ada lagi? Mungkin itu aja sih. Jadi tekun ya. Jadi usahakan ketika zaman sekarang itu tadi teknologi semakin maju, usahakan jadikan usaha kita itu melekat sebagai brandnya kita. Jadi orang, misal saya tuh sempat mengalami namanya switching branding ya, buat personal branding. Dulu saya Jerry yang jualan jersey, Jerry iya, jualan. iya. Sekarang Punya karena identitas gitu karena sekarang udah dimandati untuk ikut mengelola bisnis keluarga di keramik itu, akhirnya saya switch branding saya bahwa sekarang yang saya upkan tuh justru di keramiknya itu. Keramik itu. Jadi saya kepinginnya orang-orang ketika mengenal Jerry ya harus mengenal yang namanya keramik Tanah Agung itu. Oke. Dan buat kawan Solar Gracia yang mau kepo langsung aja, mau kepo tentang keramiknya atau justru tentang Victorio Jerry sendiri, langsung aja di mana bisa? Monggo yang mau istilahnya nanti belajar bisa langsung ya. DM di Instagram @VictorioJerry pakai V, sama Di kalau keramik, kalau usaha keluarga di @keramik Tanah Agung. Siap. Oke, terakhir emang mau tanya, definisi sukses menurut Mas Jerry apa sih? Sukses itu bisa makan hari ini asik. Siap. Sukses itu bisa makan hari ini. Thank you. bersyukur. Dan Yap, bersyukur. Thank you Mas Jerry buat Thank kesempatannya you. ngobrol Terima kasih sekarang. kawan Terima kasih. Solar Gracia. Banyak banget ilmu yang kita dapat dari Mas Jerry hari ini. Semoga kawan Solar Gracia juga bisa langsung terinspirasi ya. Yap. Dari semua tadi beberapa quotes dari Mas Jerry. Terus habis itu mungkin yang masih ragu-ragu mulai usaha, Mungkin langsung hari ini, detik hari ini juga. jangan menunda-nunda. Ya, itu penting.
Talkshow hari ini. Talkshow hari ini.